itu di sini aku akan ngejelasin materi tentang dasar-dasar sistem informasi, yaitu perancangan sistem informasi terintegritas untuk layanan kota cerdas dengan tema Smart Dryness Monitoring System. Oke, slide pertama, sini aku akan jelasin tentang latar belakang Smart Dryness System. Dimana seperti yang kita ketahui bahwasanya isu air udah menjadi topik penting di sebagian kota besar di Indonesia. Nah, mengidentifikasikan hal tersebut ada 3 masalah utama yang terkait. Yang pertama ada too much, banjir, too little, kekeringan, dan too dirty, pencemaran air. Nah, masalah ini tuh sering terjadi di kota-kota besar. Terus di kota-kota besar juga banyak sistem drainase yang masih bersifat konvensional, sehingga tidak dapat memberikan informasi kondisi saluran secara real time. Nah, oleh karena itu, Smart Drainage Monitoring System ini memiliki peran penting untuk mengatasi hal tersebut. Kenapa? Karena Smart Drainage Monitoring System ini hadir sebagai inovasi untuk mendukung implementasi Smart Environment kepada konsep Smart City. Sistem ini dirancang untuk memonitor ketinggian air secara real time melalui sensor IoT, menampilkan data dalam dashboard, dan mengelola laporan petugas lapangan, dan masih banyak hal lainnya untuk disediakan dalam sistem ini. Nah, selain itu juga sistem ini menyediakan laporan masyarakat yang lebih terstruktur. Nah, dengan adanya sistem ini, diharapkan penanganan genangan dan banjir dapat dilakukan lebih cepat dan akurat serta efisien. Dengan demikian, pengembangan Smart Drainage Monitoring System diharapkan dapat meningkatkan kualitas layanan pemerintahan dan mempercepat proses respon terhadap potensi banjir, serta mendukung digitalisasi sistem lingkungan di perkotaan. Oke, terus slide selanjutnya, di sini ada rumusan masalah, tujuan pengembangan, sama manfaat sistem. Yang pertama ada rumusan masalah. Rumusan masalah yang pertama, yang satu adalah bagaimana menyediakan sistem. Nah, bagaimana menyediakan sistem pemantauan drainase secara real time untuk menggantikan inspeksi manual yang tidak efisien tersebut. Terus, yang kedua ada bagaimana cara sensor mendeteksi kenaikan air dan potensi penyumbatan drainase. Jadi, sistem ini tuh bagaimana supaya sistem bisa akurat dan proses sensornya bisa langsung keluar secara real time. Terus yang ketiga, bagaimana sistem bekerja untuk melakukan pelaporan dari masyarakat. Terus yang keempat, bagaimana sistem mengirimkan peringatan dini ketika terdeteksi kondisi drainase secara respons secara cepat dan real time. Terus ada manfaat dari sistem ini. Yang pertama, untuk meningkatkan efisiensi. Karena kemungkinan pemantauan kondisi saluran ini tuh secara otomatis dan real time kan. Nah, mengurangi kebutuhan pemantauan manual juga, karena biar bisa petugas tuh nggak langsung terjun ke lapangan. Terus menghemat sumber daya, dan yang pastinya mengoptimalkan respon kerja petugas juga. Terus yang kedua ada dapat memberikan peringatan dini. Nah, dapat memberikan peringatan dini karena sensor mendeteksi peningkatan ketinggian air atau penyumbatan, lalu mengirimkan notifikasi sehingga dapat diantisipasi lebih cepat untuk menangani sebelum terjadinya banjir. Terus yang keempat, mempercepat respon petugas lapangan. Seperti yang aku tadi bilang, bahwasanya sistem ini tuh akan menginput notifikasi langsung untuk petugas lapangan secara real time, sehingga mempermudah petugas untuk menangani dan mengetahui lokasi atau titik mana nih yang drainase-nya sedang bermasalah tanpa harus melakukan controlling satu persatu. Terus juga yang kelima, data real time dan analisis. Kenapa? Karena menyediakan data yang akurat secara langsung untuk mengambil keputusan dan menganalisis pola banjir jangka panjang. Terus yang keenam, monitoringnya terpusat. Nah, semua data tuh di berbagai titik drainase tuh akan terhubung ke dalam satu sistem itu. Sehingga monitoring drainase ini kemungkinan pemantauan kondisi saluran pada drainase secara otomatis dan real time. Terus yang kedua, bisa mengurangi kebutuhan pemantauan manual, menghemat sumber daya, dan bisa mengoptimalkan respon kerja petugas. Nah, terus manfaat yang ketiga, dapat memberikan peringatan dini, di mana sensor akan mendeteksi peningkatan ketinggian air atau penyumbatan. Nah, lalu bisa sensor itu mengirimkan notifikasi sehingga nanti
dapat diantisipasinya lebih cepat. Terus yang ketiga, mendukung pengambilan keputusan berbasis data. Karena data, histori, dan kondisi dryness membantu pemerintahan atau pengelola infrastruktur dalam menyusun strategi pemeliharaan, pembangunan, dan perbaikan dryness secara tepat sasaran. Terus yang keempat, mempercepat respon petugas lapangan. Nah, karena tadi notifikasi akan dikirimkan secara real time, sehingga mempermudahkan petugas untuk mengetahui di mana lokasi atau titik yang dryness-nya sedang bermasalah tanpa harus controlling langsung ke lokasi tersebut. Terus yang kelima, data real time dan analisis, karena menyediakan data yang pastinya akurat secara langsung untuk mengambil keputusan dan bisa menganalisis pola banjir jangka panjang dan bisa mendukung perencanaan kota lebih jangka panjang juga. Terus yang keenam, monitoring terpusat, karena semua data di berbagai titik lokasi drainase itu akan dipantau melalui aplikasi tersebut. Terus yang ketujuh, mengurangi dapat meminimalisir resiko banjir dan kerugian. Karena kan informasinya kan real time sama akuratnya, pihak terkait juga bisa mengambil keputusan atau tindakan sebelum kondisinya memburuk, sehingga kita bisa mengantisipasi resiko banjir dan bisa meminimalisir banjir tersebut. Terus yang ketiga ada tujuan pengembangan sistem. Yang pertama ada tujuan pengembangan sistem yang pertama ada mengembangkan sistem pemantauan ketinggian air berbasis sensor IoT. Terus yang kedua, tujuannya bisa menyediakan platform digital untuk akses petugas lapangan. Terus yang ketiga, menghadirkan fitur pelapor masyarakat yang terintegritas. Terus yang keempat, menyediakan dashboard monitoring untuk membantu analisis dan pengambilan keputusan secara tepat dan cepat. Terus yang kelima, bisa mendukung digitalisasi pengelolaan drainase secara besar di smart city. Terus slide selanjutnya di sini ada analisis organisasi dan proses bisnis berjalan. Nah, yang pertama, proses bisnis sebelum adanya smart drainase monitoring system. Ini ada diagram DFD-nya, DFD level 0 sebelum adanya smart drainase monitoring system. Yang pertama, ada entitas eksternalnya, yaitu ada masyarakat, petugas lapangan, sama dinas terkait. Nah, di sini masyarakat akan mengirimkan laporan kepada dinas atau petugas secara manual. Nah, bisa datang ke kantor atau pusat yang terkait. Nah, setelah itu laporan tadi tuh akan dicatat sama dinas terkait atau petugas secara manual di buku atau Excel. Terus dari eksternal petugas akan mengecek dan mencatat laporan tersebut. Setelah itu dinas juga mengecek hasil laporan petugas, lalu dinas akan menentukan hasilnya dan melakukan arsip apakah drainase itu harus diperbaiki atau tidak. Terus yang slide selanjutnya di sini ada proses bisnis sesudah adanya Smart Drainase Monitoring System. Sini ada DFD level 0-nya setelah adanya Smart Drainase Monitoring System. Yang pertama seperti tadi ada entitas eksternalnya, ada masyarakat, petugas lapangan sama dinas terkait. Nah, karena udah ada sistem Smart Drainase Monitoring System, jadi di sini masyarakat bisa mengirimkan laporannya secara manual melalui aplikasi atau webstore Smart Drainase Monitoring System itu. Setelah itu di sini petugas juga akan menangani Smart Drainase. Nah, aplikasi Smart Drainase System ini akan memberikan notifikasi kepada petugas dan dinas terkait. Memberikan notifikasi kepada petugas dan dinas terkait, terus menampilkan dashboard kondisi drainase yang tadi dilaporkan oleh masyarakat. Terus petugas juga mengirim update status atau hasil foto pengecekan. Setelah petugas mengecek di lokasi drainase tadi yang dilaporkan oleh masyarakat, petugas akan mengecek dan memberikan foto dokumen tentang kondisi drainase tersebut. Lalu petugas mengirimkannya lagi ke Smart Drainase Monitoring System ini. Setelah itu, kan tadi kan dinas terkait juga mendapatkan notifikasi ya. Nah, dinas terkait ini menyediakan dashboard menentukan tindakan apakah harus diperbaiki atau tidak. Nah, setelah memutuskan tindakan itu, dinas terkait juga mengirimkan lagi ke sistem ini.
memberikan instruksi kepada sistem ini hasil keputusannya apa. Terus di sini ada identifikasi aktor dan use case berjalan. Di sini seperti tadi ada aktornya di sini ada masyarakat, petugas lapangan, dinas terkait. Nah, yang pertama masyarakat. Masyarakat berperan, perannya tuh sebagai pengguna pendukung sistem tersebut. Terus aktivitasnya masyarakat memberikan laporan keadaan drainase lewat sistem tersebut. Terus aktor yang selanjutnya ada petugas lapangan. Nah, petugas lapangan ini perannya yaitu pengguna utama karena aktivitasnya petugas ini menindaklanjuti hasil laporan dari sistem dan menginput data dari sistem yang dilaporkan oleh masyarakat. Nah, terus dinas terkait merupakan berperan sebagai pengguna utama juga karena beraktivitas mengelola sistem, menganalisis kebijakan dan menentukan keputusan serta melakukan monitoring pemantauan. Nah, di sini ada use case berjalan. Yang pertama use case 1 yaitu menginput laporan mengenai banjir atau kondisi drainase yang dimana di sini aktornya adalah masyarakat. Terus tujuannya untuk melaporkan kejadian atau kondisi drainase. Nah, masyarakat ini mengirimkan laporan berisi lokasi atau deskripsi drainase melalui aplikasi atau website untuk dikirimkan ke petugas dan dinas terkait. Terus yang kedua, use case kedua adalah sistem menginput laporan lapangan. Nah, aktornya di sini ada petugas lapangan. Nah, tujuannya untuk mencatat kondisi drainase secara langsung dari lapangan. Nah, terus petugas melakukan pengecekan rutin atau berdasarkan laporan masyarakat, lalu menghasilkan hasil pengecekan ke sistem. Nah, alurnya yang pertama petugas login, terus memilih lokasi drainase titik yang tadi dilaporkan oleh masyarakat. Terus yang ketiga mengisi status bahwasanya kondisi drainase ini sedang mengalami apa, penyumbatan atau banjir. Terus yang keempat sistem akan menyimpan laporan tersebut. Terus yang ketiga, use case ketiga monitoring drainase, di mana di sini aktornya adalah dinas terkait. Nah, tujuannya untuk memantau kondisi drainase secara real time. Alurnya, yang pertama dinas membuka dashboard monitoring. Terus sistem menampilkan grafik dan status drainase yang tadi sudah diinput oleh petugas. Terus jika air naik atau berpotensi bahaya, maka dinas juga akan memberikan peringatan ulang, memberikan notifikasi ulang ke sistem bahwasanya untuk masyarakat waspada dan petugas lapangan antisipasi atau siaga. Terus udah setelah itu di sini ada evaluasi sistem berjalan atau gap analysis. Yang pertama kondisi sistem berjalan, kondisi saat ini atau belum adanya sistem ini. Monitoring drainase masih secara manual. Terus laporan masyarakat tidak struktur atau bahkan ada yang tidak dianggap atau tidak ditindaklanjuti. Terus yang ketiga, tidak adanya sistem notifikasi. Terus yang keempat, pengumpulan data tidak terdokumentasi dengan baik. Terus yang kelima, koordinasi tidak terpusat. Nah, kondisi sistem yang akan diharapkan atau to be. Nah, yang pertama, monitoring otomatis dengan sensor IoT dengan mengirimkan notifikasi secara manual. Terus yang kedua, dashboard monitoring terpusat. Terus yang ketiga, sistem alert atau peringatan dini. Terus yang keempat, laporan lapangan terintegritas. Terus yang kelima, laporan masyarakat tersistem. Terus di sini ada ruang lingkup sistem Smart Drainase Monitoring System. Yang pertama, pengumpulan data drainase secara otomatis dari sensor IoT. Terus yang kedua, pemrosesan data dan menampilkan status drainase. Terus yang ketiga, memberikan notifikasi peringatan dini, menyediakan dashboard monitoring berbasis web, menyediakan aplikasi pelaporan masyarakat dan petugas, serta dapat memanajemen data drainase sensor dan pengguna. Oke. Terus di sini ada perancangan sistem. Yang pertama ada use case diagram usulan. Use case diagram usulan di sini ada aktornya masyarakat, petugas lapangan, sama ada dinas terkait. Yang pertama aktor masyarakat dulu. Nah, masyarakat tuh sebagai pengguna pendukung ya. Karena masyarakat akan mengirimkan laporan kondisi drainase, terus sistem akan menginclude dan sistem akan memvalidasi data hasil laporan tersebut. Yang pertama tuh masyarakat pastinya membuka web atau login dulu. Terus terus sistem akan menampilkan dashboard dan masyarakat mengirimkan laporan
ke salah satu dashboard tersebut. Lalu sistem menginclude dan memvalidasi laporan tersebut. Terus dari aktor petugas lapangan sebagai pengguna utama, yaitu tugasnya untuk menerima atau mengecek dryness. Jadi masyarakat juga membuka web atau login, terus sistem mengirimkan notifikasi kepada masyarakat dan dinas terkait. Lalu masyarakat melihat laporan petugas melihat laporan dari masyarakat tersebut, lalu petugas melakukan pengecekan langsung ke pusat dryness. Terus setelah dapat informasi atau data yang akurat, petugas menginput hasil pemeriksaan tadi, lalu petugas juga menginput ke dalam sistem. Terus petugas bisa memperbarui status masalah dryness. Setelah itu sistem memverifikasi status tersebut. Lalu aktor dinas terkait juga yang pertama adalah login atau membuka web tersebut, terus melihat dashboard monitoring sensor, terus ketika itu menerima notifikasi laporan dari masyarakat dan petugas, serta dapat bisa mengambil keputusan bahwasanya misalkan kalau sistem drainase-nya lagi tersumbat masalah atau ada kendala kayak seperti banjir tuh bisa mengambil keputusan untuk waspada atau memperbaiki infrastruktur drainase tersebut. Terus yang ketiga ada perancangan sistem. Di sini ada activity diagram usulan. Yang pertama di sini ada aktor masyarakat, aktivitas masyarakat, sistem, tugas lapangan, sama dinas terkait. Dimana yang pertama masyarakat, start dari masyarakat dulu. Nah, masyarakat login, lalu sistem akan menampilkan dashboard monitoring drainase. Nah, di sini masyarakat bisa memilih dua kemungkinan. Yang pertama melihat status drainase atau bisa juga mengirimkan laporan. Nah, kalau ketika masyarakat hanya melihat lokasi untuk drainase saja, maka sistem akan menampilkan status lokasi tersebut, maksudnya status keadaan apakah aman, siaga, atau berbahaya. Terus kalau masyarakat memilih dashboard untuk mengirimkan laporan kondisi drainase, maka sistem akan menginput laporan tersebut dan memberikan notifikasi kepada petugas. Oke, setelah itu dari petugas juga login, petugas login, terus terus sistem menampilkan dashboard monitoring drainase-nya. Nah, ketika sistem menampilkan itu, maka sistem juga menampilkan notifikasi yang tadi diberikan atau pelaporan dari masyarakat. Sistem memberikan notifikasi lalu pada petugas lapangan, lalu petugas lapangan akan memeriksa data hasil laporan tersebut dan memvalidasi benar atau tidaknya. Setelah petugas menerima notifikasi, petugas akan controlling langsung ke titik drainase tersebut. Setelah mendapatkan informasi atau mendapatkan hasil analisis tersebut, petugas juga akan menginput hasil analisis tersebut, lalu petugas akan setelah petugas menginput analisis hasil sistem tersebut, lalu sistem akan memberikan keputusan mengenai kondisi drainase dan mengirimkannya ke dinas terkait. Nah, dari pihak dinas terkait akan menunggu notifikasi keadaan. Nah, setelah itu dinas terkait juga membuat keputusan tentang penanganan drainase tersebut. Nah, ketika dinas terkait membuat keputusan, maka sistem akan menampilkan hasil keputusan atau output penanganan dari dinas terkait kepada masyarakat dan petugas. Setelah itu terakhir. Oke, selanjutnya di sini ada sequence diagram usulan. Di sini gambarnya maaf ya kurang jelas Bu. Di sini ada masyarakat, tugas, sama dinas terkait. Database-nya ada sistem drainase pastinya. Yang pertama pelaporan dan monitoring oleh masyarakat, yang dimana aktornya masyarakat ke sistem. Nah, laporan kondisi seperti lokasinya di mana, terus fotonya sama keterangan kondisinya. Nah, terus sistem akan menyimpan hasil laporan tersebut, terus memvalidasi. Oke. Terus selanjutnya sistem akan memberikan notifikasi kepada petugas beserta laporan baru. Nah, terus yang kedua ini ada akses petugas. Nah, dalam akses petugas ini, petugas akan login ke dalam sistem dengan memasukkan username dan password. Lalu sistem akan
memvalidasi dan menampilkan dashboard monitoring hasil laporan dari masyarakat tadi. Nah, terus yang ketiga di sini ada pemeriksaan dryness oleh petugas. Nah, petugas ke sistem. Nah, petugas bisa memilih lokasi dryness yang tadi sudah dilaporkan oleh masyarakat. Setelah itu, sistem akan menampilkan data sensor pada lokasi tersebut. Nah, apakah kondisinya berbahaya atau kondisinya buruk, sensor itu akan menampilkan ke dalam sistem. Setelah itu, analisis kondisi oleh sistem ditindaklanjuti oleh sensor. Nah, setelah itu yang terakhir ini ada aksi lanjut oleh dinas terkait, di mana dinas terkait juga memasuki web atau aplikasi tersebut, terus dengan login dan memasukkan username atau password. Terus sistem akan validasi, mengautentikasi. Setelah itu, jika laporannya sudah ditangani, akan menampilkan valid. Terus sistem akan menampilkan daftar lokasi tersebut. Lalu setelah itu dinas terkait bisa menghasilkan keputusan. Ini database-nya ada sistem dryness masyarakat. Oke, setelah itu ada diagram. Ada kelas diagram. Di sini ada kelas diagram masyarakat, ada dengan atribut, ada ID masyarakat, nomor kontak, tanggal laporan, dan sama jenis ini ada pakai int, string buat tanggal pakainya date, terus berhubungan kelas masyarakat terhubung ke kelas user login. Artinya satu masyarakat tuh bisa memiliki satu akun untuk login ke sistem. Nah, di sini kelas user login ini ada atributnya yaitu ID user dengan jenisnya int, terus ada username string, password string juga. Di sini juga ada kelas petugas. Kelas petugas juga sama kelas masyarakat. Di sini kelas petugas ada nama, ID petugas, area area tugas. Nah, di sini satu petugas tuh bisa memiliki satu user login juga. Nah, setelah itu, setelah login, maka sistem tersebut akan menampilkan dashboard monitoring. Nah, di sini makanya aku bikin kelas sistem monitoring. Sama atributnya ada ID sistem, nama sistem, dokumen atau foto. ID sistem pakainya int, terus nama sistem string, dokumen atau fotonya string. Nah, di sini satu ya, karena biasanya satu sistem yang sudah di login tuh biasanya ya menampilkan satu dashboard monitoring. Terus setelah tadi masyarakat login, terus sistem menampilkan dashboard monitoring, terus masyarakat terus bisa memilih kelas laporan dengan atributnya. Di sini ID laporan, deskripsi masalah, sama lokasi laporan. Di sini satu dashboard itu bisa melaporkan banyak atau lebih dari satu laporan. Setelah laporan, sistem ini juga memberikan notifikasi. Makanya di sini ada kelas notifikasi sistem. Satu sistem itu akan memberikan banyak notifikasi, yaitu ya ke petugas, bahkan bisa ke masyarakat juga notifikasinya. Terus ke dinas terkait, memberikan notifikasi ke dinas terkait. Nah, di sini notifikasi itu atributnya ada ID notifikasi, jenis notifikasi, sama tanggal, yang dimana tanggal pakainya date ya. Satu notifikasi bisa dikirimkan ke lebih dari satu petugas, karena kan biasanya petugas tuh banyak ya, nggak cuma satu, jadi bisa dikirimkan ke satu petugas. Nah, terus di sini aku pakai di sini juga berhubungan antara kelas sistem monitoring sama kelas peringatan, karena dalam dashboard monitoring itu biasanya bisa memberikan notifikasi, bukan notifikasi ya, kayak apa? Biar bisa memunculkan peringatan gitu. Kayak di sini ada atribut ID peringatan, jenis, terus level bahaya, apakah aman, siaga atau bahaya. Terus kelas monitoring juga di sini tuh kelas monitoring bisa menyimpan, satu kelas monitoring bisa menyimpan banyak data, karena kan yang melaporkan kan gak cuma 1-2 masyarakat ya, banyak, jadi kemungkinan laporannya juga banyak dan datanya juga banyak. Terus notifikasi tersebut juga dikirim ke dinas terkait. Di sini dinas terkait ada ID dinas, nama instansi, sama keputusan atau tindak lanjut yang akan ditampilkan ke sistem lagi. Makanya di sini berhubungan juga sistem ke, artinya Nah ya, di sini juga dinas tuh bisa login dulu. Nih, bisa login ke sistem tersebut. Pokoknya semuanya dari masyarakat harus login, terus petugas juga login, sama dinas terkait juga login pastinya. Oke, setelah itu ada perancangan sistem komponen diagram. Komponen diagram, sini penjelasannya. Yang pertama ada user interface. User interface itu merupakan komponen antarmuka yang digunakan oleh masyarakat, petugas, dan dinas terkait untuk berinteraksi dengan sistem. Nah, fungsi utamanya itu bisa menampilkan informasi kondisi secara real time, menyediakan fitur pelaporan, dan menampilkan dashboard monitoring, serta menampilkan notifikasi peringatan. Terus
service. Di sini monitoring service berfungsi sebagai pengendalian utama sistem yang mengkoordinasikan proses pemantauan drainase. Nah, fungsi utamanya yaitu bisa mengelola, menggabungkan data, menggabungkan data dengan sensor, dan menentukan status kondisi drainase, serta bisa mengirim hasil pemantauan ke user interface. Jadi bisa mengirim ke user interface. Terus di sini ada data sensor service. Data sensor service ini bertugas untuk kayak menangani data yang berasal dari sensor IoT gitu. Nah, fungsinya tuh menerima data ketinggian air di drainase, curah hujan, dan aliran air. Terus ada fungsinya juga melakukan validasi dan normalisasi data sensor. Terus yang ketiga, menyimpan data sensor, menyediakan data sensor. Pokoknya yang terkait sama sensor IoT itu akan disimpan di data sensor service ini. Terus yang ketiga ada alert atau peringatan dan notifikasi service. Nah, ini tuh berfungsi untuk memberikan peringatan dini ketika kondisi berada di tingkat bahaya. Nah, fungsinya tuh yang pertama menghasilkan peringatan pastinya berdasarkan hasil analisis monitoring service yang tadi. Berdasarkan hasil analisis ini monitoring service akan dikirimkan ke peringatan, terus bisa mengirim notifikasi kepada tugas dan dinas terkait. Juga bisa mengirimkan notifikasi kepada masyarakatnya. Nah, bisa di sini juga bisa mencatat riwayat peringatan kondisi drainase. Mati maning. Service itu bertugas untuk mengelola, membuat laporan terkait kondisi dan aktivitas drainase. Terus juga fungsi utamanya tuh bisa mengelola data sensor, menghasilkan laporan harian, mingguan, atau bahkan bulanan, juga bisa menyimpan data atau menampilkannya kepada dinas terkait. Terus di sini ada database yang pastinya data-data yang dari data sensor, dari notifikasi, dari reporting, dari monitoring itu akan disimpan ke dalam database. Komponen penyimpanan data terpusat dalam sistem. Nah, dengan menyimpan data pengguna seperti masyarakat, petugas, sama dinas, bahkan data sensor, pokoknya disimpan semuanya ke dalam database. Oke, setelah itu ada deployment diagram. Di sini deployment diagram yang pertama ada sensor IoT atau sensor IoT drainase. Sensor IoT drainase ini berisi komponen sensor air dan sensor hujan ya, yang berfungsinya untuk mengukur ketinggian air dan curah hujan pada saluran drainase, terus bisa mengirimkan data hasil pengukuran secara berkala ke application sensor ke sini nih. Ini kan berhubungan. Terus menjadi sumber utama data real time. Terus yang kedua ada perangkat pengguna, petugas, dinas, masyarakat, web atau mobile. Terdiri dari web, mobile atau aplikasi yang digunakan lah. Terus di sini fungsinya tuh bisa masyarakat bisa melihat kondisi drainase, bisa melaporkan masalah juga, terus petugas bisa memantau, menindaklanjuti, sama dinas terkait bisa mengambil keputusan. Terus di sini ada application server. Application server. Di sini application server itu merupakan aplikasi yang menjalankan komponen drainase monitoring application, yang mana berfungsi sebagai pusat pemrosesan sistem. Yang pertama, fungsinya juga bisa menerima data dari sensor IoT, mengelola permintaan dari web, mobile, atau aplikasi yang tadi digunakan sama petugas, dinas, sama masyarakat, terus bisa melakukan hasil analisis, dan bisa mengatur aluran data juga dari database ke server. Karena application server itu gunanya buat mengalirkan data-data dari sensor IoT, dari perangkat pengguna ke database server. Nah, di sini ada database server ini, sama aja kayak tadi, digunakan untuk menyimpan semua data-data. Menyimpan semua data sensor drainase, menyimpan data laporan, bisa juga menyimpan data notifikasi. Terus ada di sini ada arsitektur sistem. Diagram arsitektur sistem yang pertama ada arsitektur bisnis, bisa memantau kondisi drainase, mendeteksi dini potensi genangan dan banjir. Lalu ada arsitektur data, bisa menghasilkan data sensor drainase, data notifikasi dan kondisi saluran drainase. Terus ada arsitektur aplikasi monitoring drainase. Di sini ada dashboard, menampilkan dashboard eksekutif untuk pemimpin, data sensor genangan. Terus arsitektur teknologi, sensor IoT, bisa menampilkan jaringan komunikasi dan perangkat pengguna. Oke, di sini ada ERD juga, Entity Relationship Diagram, Smart Drainage Monitoring System. Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 entitas. Yang pertama ada entitas masyarakat dengan atribut tanggal laporan, alamat, ID masyarakat sebagai PK, dan ID laporan sebagai FK. Karena berelasi mengirim, karena berhubungan dengan laporan. Satu masyarakat tuh bisa mengirimkan lebih dari satu laporan.
Nah, di sini entitas laporan ini dengan atribut jenis laporan, ID laporan sebagai PK, tanggal laporan, dan ID masyarakat sebagai FK karena saling berhubungan. Nah, banyaknya laporan ini bisa disimpan ke satu data dryness. Nah, dalam data dryness ini terdapat 4 atribut, yaitu status dryness, waktu, sensor ID sebagai FK karena berhubungan sama sensor ID, sama ada data ID sebagai PK, kunci utama. Nah, di sini satu data akan enggak, ini bisa dua cabang ya, dari bisa mulai dari masyarakat atau bahkan mulai dari sensor yang ada di lokasi dryness tersebut. Nah, sensor ini akan mengirimkan mengirim data ke satu data dryness. Nah, setelah itu data dryness akan memberikan peringatan. Nah, peringatan itu akan dimunculkan di notifikasi. Peringatan akan dimunculkan di notifikasi, dan notifikasi itu akan dikirimkan ke petugas dan dinas terkait. Oke, setelah itu di sini ada tabel perancangan basis data, yaitu normalisasi. Nah, ini ada tabel sebelum dinormalisasi. Yang pertama tabel monitoring. Semua. Jadi sebelum dinormalisasi itu tabelnya tuh semuanya dijadiin satu. Ada ID monitoring, nama pengguna, no HP, no peran, lokasi, alamat. Pokoknya dijadiin satu dalam tabel. Nah, kita mau menormalisasikan dulu. Yang pertama normalisasi 1NF, first normal from. Di sini masih satu, tapi kita udah dijadiin satu. Curah hujan sama apa ini ya, pokoknya curah hujan dihilangin, sama tinggi air tuh dijadiin satu. Maksudnya kayak curah hujan sama tinggi air dijadiin satu dalam tinggi air gitu. Kan curah hujan kan berkaitan sama tinggi air. Misalkan hujan deras pasti airnya juga tinggi. Jadi kita menghilangkan curah hujan. Terus yang kedua ada langkah 2, yaitu 2NF, second normal from. Di sini tabelnya akan terbagi menjadi 3 tabel. Yang pertama ada tabel pengguna, tabel dryness, sama tabel monitoring. Di sini tabel pengguna ada ID pengguna, nama, no HP, sama peran. Terus tabel dryness ada ID dryness, lokasi sama alamatnya di mana, sama tabel monitoring, ID pengguna. Ini dijadiin satu dari tabel pengguna sama tabel dryness. Terus normalisasi ketiga yaitu third normal from. Yang pertama di sini akan terpecah menjadi 5 tabel. Yang pertama ada tabel pengguna, tabel sensor, tabel laporan, tabel dryness, sama tabel ini tuh tabel peringatan. Ini salah, bukan tabel sensor sebenarnya, ini tabel peringatan. Oke, terus di sini ada tabel relasi siap implementasi. Tabel relasi siap implementasi ini yang pertama ada tabel pengguna. Gunanya untuk menyimpan data semua pengguna di sistem. Yang pertama ada ID pengguna, menggunakan INT sebagai PK kunci utama. Di sini ada nama pengguna, nomor HP, sama perannya apa. Terus kedua ada tabel dryness. Di sini menyimpan data lokasi dryness di mana. Terus di sini ada ID dryness sebagai PK, lokasi, sama alamat. Terus satu pengguna bisa membuat banyak laporan. Di sini ada tabel laporan. Nah, tabel laporan dengan PK, ID laporan, di sini kan berhubungan sama ID pengguna sama ID dryness ya. Jadi di sini kita gunain ID pengguna sama ID dryness sebagai FK. Terus di sini ada foto, keterangan, sama tanggal. Setelah itu ada tabel sensor. Tabel sensor ada ID sensor sebagai PK karena berhubungan sama dryness. Di sini juga ID dryness sebagai FK. Terus isinya ada tinggi air, curah hujan, sama waktu. Nah, di sini satu dryness bisa memiliki banyak sensor. Gak cuma di satu titik, kayak di beberapa titik. Terus satu dryness juga bisa dilaporkan, sebanyaknya laporan bisa dilaporkan ke satu dryness. Terus di sini satu dryness bisa menghasilkan banyaknya peringatan. Di sini ada tabel peringatan, yaitu ada ID alt atau peringatan sebagai PK. Terus karena berhubungan sama dryness, di sini juga kita kasih ID dryness sebagai FK. Terus ada status, pesan, sama waktu. Oke, yang selanjutnya di sini ada SIM, Sistem Informasi Manajemen. Nah, di sini aku ngambil contoh dari aplikasi Jaki, yaitu Jakarta Kini. Sini dashboard-dashboardnya yang pertama login bisa mengisi username sama password. Nah, setelah login, sistem tersebut akan menampilkan dashboard seperti ini. Ini ada sistemnya nanti. Sistemnya ini tuh sini. Bisa menampilkan link. Oh, ini harus itu dulu ya, harus login dulu. Jadi nggak usah login dulu. Sini setelah login kita bisa ditampilkan dashboard kayak tadi, ada laporan warga, ada banyak banget
pilihan-pilihan dashboardnya. Seperti tadi yang aku bilang ada pelaporan masyarakat ya. Ada pelaporan masyarakat, ada pemantauan banjir. Sebenarnya banyak banget di sini. Cuman aku ini nggak karena nggak bisa login ya. Oh ini nih ada nih. Nih di sini. Nih di sini ada tentang lingkungan ya, karena kan drainase kan lingkungannya. Di sini ada lingkungan. Nah, di dalam dashboard lingkungan itu kita bisa melakukan melihat kondisi pemantauan banjir. Terus di sini kita bisa melihat laporan warga, pemantauan hasil laporan. Nah, bisa juga mengetahui kondisi real time. Sini aku akan menjelaskan tentang ini dulu. Aplikasi ini. Nah, jadi aplikasi Jaki ini yaitu singkatan dari Jakarta Kini, adalah aplikasi layanan publik digital yang resmi dimiliki oleh pemerintah Provinsi Jakarta yang berfungsi sebagai platform terpadu untuk menyediakan berbagai informasi dan layanan pemerintahan kepada masyarakat secara mudah, cepat, dan transparan. Nah, Jaki ini menjadi saran perhubungan antara pemerintah dan warga dalam mendukung konsep Smart City dengan menyediakan fitur seperti pengaduan masyarakat, informasi kota secara real time, perizinan, layanan perizinan, dan berbagai program-program pemerintah lainnya dalam satu aplikasi ini. Nah, manfaat aplikasi Jaki ini bisa mempermudah akses publik, memberikan informasi secara real time, dan menghasilkan pelaporan masyarakat lingkungan secara langsung. Terus, dampak pengguna Jaki ini bisa meningkatkan partisipasi masyarakat, bisa meningkatkan respon pemerintah lebih cepat terhadap publik, terus bisa mewujudkan ekosistem kota pintar. Ada linknya, cuman karena aku di laptop belum bisa mengakses ya Bu, maaf ya Bu. Terus di sini karena si sistem informasi akuntansi itu nggak terkait sama sistem yang aku bahas sekarang, yaitu Smart Drainase Monitoring, jadi aku nggak ngasih sistem informasi akuntansinya. Di sini aku langsung ke sistem informasi eksekutif. Sistem informasi eksekutif. Nah, sistem informasi eksekutif ini atau CEA pada Smart Drainase Monitoring ini berfungsi untuk menyediakan informasi strategis tingkat tinggi bagi pemimpin daerah atau manajemen terkait dalam memantau kondisi drainase dan mendukung pengambilan keputusan secara cepat dan tepat. Nah, dashboard eksekutif ini pada aplikasi Jaki menampilkan halaman utama sistem. Ini ada dashboard eksekutif. Jadi di sini di aplikasi Jaki itu ada dashboard mengenai pemerintahan, sistem pemerintah. Di sini ada dashboard mengenai sistem pemerintahan di paling ujung. Nah, dashboard ini tuh dirancang untuk memberikan informasi ringkas dan terintegritas sebagai dasar pengambilan keputusan strategis oleh tim eksekutif atau tingkat atas. Di sini ada menu cepatnya ya, menu cepat dashboard. Yang pertama ada dalam dashboard pemerintahan ini ada menu cepat. Yang pertama ini ada ikuti survei publik. Nah, dalam menu ini tuh digunakan untuk mengakses hasil dan partisipasi survei publik. Bagi tim eksekutif ini fitur ini tuh berfungsi untuk mengetahui tingkat tinggi rendahnya kepuasan masyarakat serta memperoleh masukan langsung sebagai bahan evaluasi pemerintahan. Terus, kedua ada fitur sampaikan idemu di musrenbang. Ini. Sampaikan idemu di musrenbang seperti ini. Ini tuh adalah forum musyawarah atau pemangku kepentingan untuk membahas atau menyepakati langkah-langkah penanggapan program kegiatan prioritas tercantum dalam daftar usulan rencana kegiatan pembangunan desa atau kelurahan yang diintegritaskan dengan prioritas pembangunan daerah, kabupaten atau kota di wilayah atau kecamatan. Nah, menu ini itu menyediakan akses ke proses musyawarah, perencanaan dan pembangunan. Nah, manfaatnya itu manfaat bagi eksekutif atau tingkat pemerintahan tingkat atas tuh dapat memantau dan meninjau usulan program pembangunan yang diajukan, sehingga mendukung pengambilan keputusan strategis dalam perencanaan dan penetapan prioritas pembangunan. Terus yang terakhir ini ada dashboard atau menu presensi online khusus ASN. Sini ada presensi. Ini harus login dulu karena berbasis web mobile. Sini ada Badan Pegawai Daerah Pemerintah Provinsi Jakarta. Login. Nah, menu ini tuh digunakan untuk memantau kehadiran aparatur sipil negara. Terus terakhir kesimpulan dan rekomendasi. Nah, jadi kesimpulannya berdasarkan hasil analisis dan pembahasan pada bab-bab sebelumnya yang tadi saya sampaikan, dapat disimpulkan bahwasanya Smart Drainase Monitoring System merupakan sistem yang efektif dalam mendukung pengelolaan drainase secara modern dan berbasis teknologi informasi. Sistem ini mampu menyediakan informasi real-time, mendukung pemantauan kondisi drainase, serta membantu pemimpin dalam mengambil keputusan strategis melalui penerapan sistem informasi eksekutif yaitu CEA dan DSS.
Nah, penerapan sistem ini juga meningkatkan efisiensi, pengawasan, kecepatan respon terhadap potensi genangan atau banjir, serta dapat mendukung transparansi dan koordinasi antara unit kerja. Dengan demikian, Smart Drainage Monitoring System dapat menjadikan solusi yang tepat dalam upaya pencegahan dan penanganan permasalahan drainase di perkotaan. Setelah itu ada rekomendasinya. Di sini, rekomendasinya. Adapun rekomendasi yang dapat diberikan untuk mengembangkan dan menerapkan sistem adalah yang pertama, pembangunan integritas sistem. Smart Monitoring Sistem disarankan untuk diintegrasikan dengan sistem informasi pemerintahan lainnya guna meningkatkan akurasi data. Yang kedua, ada peningkatan akurasi dan kendala sensor. Ini diperlukan untuk pemeliharaan dan peningkatan kualitas sensor secara berkala. Terus yang ketiga, pengembangan fitur analisis lanjutan. Sistem ini dapat dikembangkan dengan fitur analisis seperti prediktif atau perkiraan potensi banjir berdasarkan data, histori, dan kondisi cuaca. Terus yang keempat, peningkatan kompetensi pengguna sistem, yaitu diperlukan untuk pelatihan bagi pengguna, khususnya pemimpin dan petugas-petugas lapangan, agar sistem dapat dimanfaatkan secara optimal. Terus yang kelima, evaluasi sistem secara berkala. Yang kelima, evaluasi sistem secara berkala ini, evaluasi rutin yang diperlukan untuk memastikan sistem tetap sesuai dengan perkembangan teknologi. Mungkin sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.